Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang puasanya orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Pasti saudaraku semuanya pernah mengalami sakit ketika di bulan puasa ini, saat melaksanakan ibadah puasa ini. Begitupun saudaraku, pasti banyak sekali orang-orang yang melaksanakan perjalanan di saat puasa ini. Nah, untuk membahasnya, untuk supaya kita tahu ilmunya, maka mari kita bahas bersama bagaimana sih hukumnya orang yang sakit dan dalam perjalanan atau musafir ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maridu wal musafir safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Nah, jadi orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang jauh, tawil, ya jauh. Nanti ada batasannya ya, seberapa jauhnya. Maka mereka berdua boleh untuk berbuka dan wajib mengkodonya di hari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya, orang yang sakit ini ada dua macam saudara. Ya, ada dua macam orang sakit. Yang pertama itu adalah jika sakitnya terus-menerus, dan yang kedua sakitnya tidak terus-menerus. Kadang sakit, kadang tidak. Kadang panas, kadang tidak. Nah, ini ya. Yang pertama, kalau sakitnya terus-menerus, maka baginya orang yang sakit terus-menerus, wis jelas sakitnya. Kayak orang yang sedang corona misalnya, kan udah jelas sakitnya. Atau orang yang sakitnya agak parah juga, maka sudah jelas sakitnya. Orang yang sakit terus-menerus tersebut untuk tidak niat puasa di malam hari. Artinya wajib itu nggak usah ya. Di sini tidak usah niat puasa di malam harinya. Karena sudah jelas sakit, jadi nggak mungkin kuat. Nah, karena syaratnya orang yang berpuasa itu diantaranya adalah harus mampu untuk berpuasa. Kalau sakit itu adalah salah satu uzur dari berpuasa, maka boleh untuk tidak niat ya ketika malam harinya. Nah, otomatis kalau tidak niat ya nggak puasa. Nah, itu yang pertama sakitnya. Yang kedua, sakitnya kadang healing, kadang tidak. Kadang sakit, kadang tidak. Kadang panas, kadang tidak. Nah, orang yang sakit demikian itu ada dua macam lagi. Ya, yang pertama menjelang puasa demamnya kambuh. Misalnya demam ya, ketika menjelang puasa dia kambuh. Contohnya begini, ketika waktu sahur tiba, sudah jam 4 misalnya, tiba-tiba demamnya kambuh, panas tinggi misalnya. Atau flu-nya parah misalnya ketika menjelang berpuasa. Atau apa lagi, pokoknya sakit-sakit yang dimana ketika saat sahur tinggal setar saja mau puasa dia sakit. Nah, itu maka orang tersebut boleh untuk tidak niat puasa di malam hari. Ya, karena salah satu rukun puasa adalah niat di malam hari. Nah, itu ya boleh, tidak usah niat. Kalau orangnya sudah jelas mau puasa malah sakit, nah itu nggak usah niat lagi. Nah, yang kedua, jika penyakitnya tidak kambuh saat mau puasa. Jadi ceritanya begini, orang tersebut sembuh ketika dia sahur. Biasa, makan, hehe, bercanda dengan keluarganya, santai ya. Tidak ada tanda-tanda dia sakit. Tapi ketika dia pagi hari, setelah dia sahur, kemudian dia sholat tahajud, kemudian dia sunnah qobliyah subuh, kemudian dia sholat subuh, kemudian dia baca Al-Quran sampai 15 juz misalnya. Kemudian ketika sudah selesai dia sakit, mendadak sakit, panas banget ya, waduh, sampai nggak kuat lagi untuk melanjutkan puasanya. Nah, maka orang tersebut itu ya ketika dia kambuh lagi, boleh dia membatalkan
puasanya. Ya, karena dia sedang begitu, kadang sakit, kadang tidak, atau kambuh, sakit, kambuh, sakit, kambuh. Nah, ketika dia niat itu dia tidak sakit, ya dalam keadaan sembuh. Maka dia wajib niat malam nih, malam harinya wajib niat puasa. Tadi tuh kronologinya. Tapi ketika dia tidak kuat untuk berpuasa, ketika dia jam 7, jam 8 yang terasa sakit lagi, maka boleh untuk membatalkan puasanya. Karena ya tadi tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, sudah paham ya. Jadi kesimpulannya untuk orang yang sakit ketika berpuasa itu tadi ada dua. Jika sakitnya terus-menerus, maka dia tidak usah niat berpuasa di malam hari. Nah, baginya maka wajib qodok nantinya ya setelah bulan puasa selesai. Yang kedua adalah bagi yang sakitnya tidak terus-menerus atau kadang-kadang tadi itu ya. Nah, maka orang tersebut ketika dia dibagi dua lagi ya, dibagi dua dulu. Yang pertama, kalau menjelang puasa dia kambuh, maka boleh tidak niat berpuasa di malam hari. Kalau pas dia menjelang puasa itu sehat atau tidak kambuh, maka dia wajib niat berpuasa. Tapi kalau misalnya di pagi hari atau di siang harinya dia tidak kuat, maka boleh membatalkan puasanya. Tapi lebih baik kalau kuat ya, kalau dirasa fisiknya mampu, lanjutkan puasanya. Karena itu yang lebih baik. Ya, kalau orang-orang itu tahu tentang keutamaan berpuasa. Nah, sudah jelas ya untuk tentang masalah sakit. Sekarang kita bahas tentang masalah musafir. Dalam Al-Qur'an dikatakan Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Shadaqallahul azim. Nah, wa man kana dan barang siapa maridun yang sakit, aw 'ala safarin atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatun maka wajib baginya berpuasa min ayyamin ukhor sebanyak hari yang ditinggalnya itu pada hari yang lain. Bagi orang-orang yang musafir yang sering perjalanan jauh, contohnya kayak orang-orang yang jadi supir tuh ya. Supir itu kan biasa melakukan perjalanan jauh. Atau orang yang berdagang. Misalnya dagangnya itu jauh dari Cirebon ke Jawa Timur misalnya. Nah, itu sudah masuk nanti ya dalam kategori bolehnya musafir untuk tidak melaksanakan puasa. Nanti kita akan bahas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama adalah tentang aturan musafir. Boleh tidaknya berpuasa. Jadi bukan berarti orang yang musafir itu sudah pasti dia itu boleh berbuka. Ya, ada aturan mainnya sesuai dengan syariat Islam. Dijelaskan dalam hukum fikih ini. Ya. Nah, jadi kita bahas ini dulu ya. Nanti baru setelah ini kita selesai, kita akan membahas hukumnya berpuasa bagi orang yang musafir. Yang pertama adalah aturan musafir ya. Yang pertama adalah jarak perjalanannya memperbolehkan untuk mengqashar sholat. Ya, jarak perjalanannya ya, adohnya itu boleh memperbolehkan qashar sholat. Nah, ini ada perbedaan pendapat ini ya. Menurut ulama Syafi'i atau Imam Syafi'i, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad ini ya, beliau berfatwa bahwasanya jaraknya itu adalah sepanjang melaksanakan perjalanan 2 hari dengan memakai onta atau berjalan kaki. 2 hari ya perjalanan memakai onta atau jalan kaki, karena zaman dahulu itu belum ada mobil ya kayak sekarang, belum ada pesawat. Ya, belum ada kapal, belum ada motor, ya. Jadi makanya masih onta atau kalau enggak ya pakai jalan kaki. Nah, kalau sampai 2 hari perjalanan itu maka sudah boleh untuk membatalkan puasanya. Ya, jaraknya itu. Nah, kalau menurut Imam Hanafi itu lebih panjang lagi, ya. Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah itu adalah panjangnya 3 hari, sepanjang 3 hari perjalanan, lebih jauh lagi ya. Karena kita semuanya adalah madhabnya Imam Syafi'i, maka cari yang pertama ya, yaitu jarak 2 hari perjalanan dengan jalan kaki atau memakai onta.
Lah, sekarang kan udah nggak zaman tuh kita pergian jalan kaki atau pakai onta. Emang ada onta di Indonesia? Kan nggak ada, guys. Nah, lebih simpelnya, lebih rincinya, kalau sekarang itu ulama Syafi'iyah itu sepakat bahwa jarak perjalanan diperbolehkan untuk membatalkan puasa atau mengqashar sholat, ya, boleh untuk batal puasanya, itu adalah sejauh 80 km. Berarti kalau dari Cirebon kemana ya? Kira-kira 80 km ya jauhnya. Nah, kalau belum mencapai 80 km, maka itu belum bisa untuk diperbolehkannya atau mendapatkan rukhsah musafir itu untuk membatalkan puasanya. Ingat, 80 km ya, tidak kurang. Kalau lebih nggak masalah ya, minimal 80 km. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanannya itu adalah perjalanan yang mubah, perjalanan yang diperbolehkan atau bukan untuk melaksanakan maksiat. Contohnya tadi orang supir ya, supir mobil itu ya, apalagi Cirebon Jakarta misalnya, itu kan lebih dari 80 km, atau Cirebon Malang misalnya, itu berapa ratus kilometer ya, lebih panjang lagi. Nah, kalau orangnya melaksanakan perjalanannya mubah seperti ini, maka dia boleh untuk membatalkan puasa, dia dapat rukhsah ya. Contohnya tadi, karena apa? Khawatir keselamatan dirinya dan konsentrasinya. Kalau seandainya dia menahan lapar, kemudian nggak fokus, nggak konsentrasi, lalu nyupir mobil, nah, sedangkan penumpangnya penuh misalnya, nah, itu akan membahayakan dirinya dan keselamatan penumpangnya. Bisa lebih bahaya lagi nantinya. Nah, makanya boleh supir itu untuk berbuka puasa. Tapi ingat, fa'iddatun min ayyamin ukhor, wajib baginya untuk menggantinya puasa itu. Ya, berapa hari? Ya berarti dihitung berapa hari. Itu ya. Atau contoh lagi, orang yang berniaga atau berdagang. Misalnya dari Cirebon dagang di Pasar Senen Jakarta misalnya, atau dagangnya di mana? Semarang misalnya. Nah, orang yang melaksanakan perjalanan itu dalam usaha untuk berdagang, maka itu boleh untuk berbuka puasa, karena itu sudah masuk pada syarat diperbolehkannya seorang musafir untuk membatalkan puasanya. Jadi jelas ya, bukan untuk maksiat. Contohnya perjalanan ke Jakarta mau dugem misalnya. Nah, ini nih ya, ini adalah orang yang tidak mendapatkan rukhsah itu. Atau mau ke Jakarta tapi tujuannya untuk nyopet misalnya. Ini juga sama, nggak masuk dalam kriterianya. Atau ke Jakarta misalnya untuk apa? Untuk jadi rampok di sananya. Itu juga sama. Kalau perjalanan untuk maksiat, maka itu tidak mendapatkan rukhsah untuk membuka puasa. Jelas? Yang ketiga, ya, dilakukannya di malam hari perjalanannya, ya, sebelum terbitnya fajar atau sebelum datangnya waktu subuh, itu sudah telah melewati batas daerahnya. Batas daerah tempat tinggalnya, maksudnya ini adalah minimal itu sudah keluar dari desanya atau kelurahannya. Misalnya desanya Cisaat, berarti ketika subuh ya, sudah fajar, itu sudah melewati Cisaat. Nah, itu sudah boleh. Ya. Sudah boleh untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau dia berangkatnya itu pagi harinya jam 9 atau jam 7 atau jam 6, sudah masuk waktu subuh baru keluar misalnya. Nah, maka itu tidak mendapatkan rukhsah puasanya. Ya, jadi begini ya, ketika orang itu ingin melakukan perjalanan ya, maka perjalanannya itu dilakukan semenjak sebelum fajar terbit. Jadi setelah sahur jam 4 ya, setengah 5 sebelum waktu subuh itu sudah keluar, sudah ya safar ya, udah melakukan perjalanan. Nah, kemudian ketika adzan tiba, Allahu Akbar, waktu subuh datang, itu dia itu sudah melewati batas daerahnya ya, desanya itu sudah melewati. Nah, itu boleh ya untuk membatalkan puasanya. Ya, bukan tadi ya, bukan safarnya itu dilakukan jam 8, jam 9 atau jam 12 siang. Nah, itu maka
dia itu harus melanjutkan puasanya seharian penuh karena tidak masuk pada kriteria ini. Ya, ingat nih, ya. Jangan saya mau musafir, kemudian seenaknya membatalkan puasanya. Oh no, ya, ada aturan mainnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, yaitu perginya setelah fajar. Kalau orang perginya setelah fajar, maka dia tidak boleh berbuka puasa, tapi wajib puasa. Tadi ya yang dijelaskan di nomor ketiga. Jadi kalau dianya perginya itu setelah fajarnya terbit atau sudah masuk waktu subuh baru berangkat, nah itu maka dia tidak boleh membatalkan puasanya, tapi wajib berpuasa. Nah, makanya hati-hati nih bagi para musafir nih ya. Orang yang dalam perjalanan itu harus tahu dulu apa sih aturan secara syariahnya, secara syariatnya yang diperbolehkan untuk melaksanakan perjalanan ketika berpuasa untuk mendapatkan rukhsah. Nah, diantaranya tadi ya. Kemudian yang kelima adalah musafir dengan syarat di atas 1, 2, 3 ya. Yang pertama perjalanannya boleh mengqashar sholat ya, yaitu 80 km menurut ulama Syafi'iyah. Yang kedua perjalanannya mubah, bukan maksiat. Yang ketiga dilakukannya di malam hari ya, bukan ketika pagi hari. Nah, sebelum terbit fajar itu telah melewati batas daerah ya. Jadi sebelum fajar tiba, Allahu Akbar, itu sudah melewati desanya. Nah, maka orang tersebut ya sudah sesuai dengan kriteria 3 poin tadi, maka dia itu boleh membatalkan puasanya. Tadi ya, kalau dia itu tidak masuk pada kriteria 3 ini, maka dia harus lanjutkan puasanya musafirnya. Ya, karena tidak masuk. Itu. Nah, itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam, musafir yang mukim. Jadi dia itu musafir, contoh kayak berniaga tadi. Berniaga di misalnya di Pasar Senen Jakarta misalnya di sana. Lah kemudian dia nginep di sana mukim ya. Nah, ketika dia itu mukim di sana, maka dia itu tidak boleh ya membatalkan puasanya atau dilarang berbuka puasa, tapi wajib berpuasa. Misalnya dia di sananya 2 hari ya. Nah, selama 2 hari dia di sana, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya karena dia musafir yang mukim, bukan yang sedang dalam perjalanan. Itu ya. Jadi kita tarik kesimpulan bahwasanya aturan bagi orang yang musafir yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yang pertama adalah jarak perjalanannya memperbolehkan untuk melaksanakan qashar sholat, yakni menurut ulama Syafi'iyah itu 80 km. Yang kedua perjalanannya mubah, bukan perjalanan untuk maksiat. Yang ketiga dilakukan di malam hari dan sebelum fajar tiba, sholat subuh ya. Waktu subuh itu sudah melewati daerah tempat tinggalnya. Itu ya aturan musafir boleh untuk tidak berpuasa. Nah, kemudian sekarang kita membahas hukum berpuasa musafir. Ya, ada 3 kategori bagi musafir di dalam hukum berpuasa ini. Yang pertama, jika berat untuk melaksanakan berpuasa, musafirnya ya, orang yang melakukan safar, melakukan perjalanan itu berat melakukan puasanya, maka dia dianjurkan untuk tidak berpuasa, malah berbahaya nanti ya. Udah lagi musafir, dia nggak kuat, dipaksa, kemudian dia bisa mati misalnya. Nah, maka dia wajib untuk membatalkan puasanya, bahaya nantinya ya. Kalau bisa membahayakan jiwanya, masyakot kepada jiwanya ya. Itu yang pertama, jika berat berpuasa dianjurkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, jika tidak berat ya puasanya atau kuat strong, maka boleh berpuasa. Awas ya, kalau dirasa masih mampu badannya, jiwa raganya, lanjut puasanya karena itu yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jika berpuasanya itu kesulitan ya atau berat, bahkan berujung pada kematian nantinya kalau misalnya dilanjutkan. Nah, puasa orang musafir yang begini wajib untuk tidak berpuasa dan haram melakukan puasa. Kok bisa jadi haram ya? Ya itu karena berurusan dengan keselamatan jiwanya ya. Jadi ketika dia itu
sedang berpuasa, musafir dalam perjalanan, ya, kalau seandainya keselamatan jiwanya itu bisa terancam, bahkan sampai mati misalnya, maka wajib hukumnya batal atau berbuka puasa. Ya, malah jadi haram kalau dia melanjutkan berpuasa, haram jadinya. Nah, itulah indahnya beragama Islam, ya. Itu merupakan salah satu dari rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam, ya, dalam bab berpuasa, supaya hamba-hambanya bisa melaksanakan dengan baik, bisa dengan keselamatan jiwanya terjaga, ya. Bukan agama Islam itu mengancam atau memberatkan, tapi malah fleksibel, malah indah, ya. Makanya beruntunglah wahai orang-orang Islam. Saudara-saudaraku yang berbahagia, demikianlah penjelasan tentang puasanya orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudaraku semuanya, khususnya bagi pribadi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.